mengumpulkan uang dari masyarakat. Nah yang begitu tuh banyak. Yang masuk itu berarti udah hasil kejahatan. Ketika uang itu digunakan, karena sebelumnya itu sumbernya ada tindak pidananya, ketika digunakan itu untuk apapun, itu namanya pencucian uang. Mari, yang lama-lama tuh mulai dibuka aja. Kalau diambangkan karena takut, karena ini, kapan selesai? Panji Gumilang jadi tersangka penistaan agama dan TPPU alumni Al Zaitun desak polisi selidiki makar. Apakah dari korupsi TPPU itu, apakah dari narkotika atau penggelapan, penipuan seperti dalam tindak pidana umum yang terjadi. Nah, karena dalam konteks kejahatan TPPU ini kan karakteristiknya tentu ada juga modus operandi ya Mbak ya. Ada yang misalnya melakukan dengan akuisisi, ada dengan pemalsuan identitas. Nah, tadi kalau kita kaitkan dengan sejumlah rekening, 246 rekening kalau saya tidak salah, ini kan perlu ditelusuri. Mengapa kemudian misalnya ada identitas yang tidak sama tapi mengerucut pada satu tempat misalnya, satu sumber. Ini kan jadi satu temuan yang perlu untuk diklarifikasi. Apalagi kalau pernyataan ini keluar dari mulut seorang Prof. Mahfud MD yang saya rasa secara kemampuan dan kapabilitas serta pengalaman beliau di dunia hukum ini kan sudah tidak perlu kita pertanyakan ya. Sehingga mungkin saja apa yang didapat itu data-data yang sudah terverifikasi, bisa dikatakan A1. Tinggal pembuktiannya nanti seperti apa. Bahwa perlu dipahami menurut Undang-Undang 28 tahun 2004 perihal yayasan itu pertama dibolehkan untuk melakukan bisnis asal sesuai dengan maksud dan tujuan akta daripada yayasan tersebut. Dan untuk kepentingan daripada yayasan, jadi apabila memang sesuai dugaan ada uang yang diselewengkan ataupun digelapkan ke rekening pribadi daripada Syekh Panji, apabila itu digunakan untuk kepentingan yayasan ataupun mengembangkan yayasan, dalam hal ini membeli tanah yang sampai saat ini memang digunakan untuk kepentingan yayasan itu sendiri, kurang lebih 1.800 hektar dari 20-30 tahun lalu mungkin cuma 100-200 hektar, dan itu dibeli lagi untuk pengembangan yayasan, itu menurut saya hal yang sah-sah saja karena tidak bertentangan dengan undang-undang yayasan itu sendiri. Itu kan kepentingan bersama ataupun sesuai dengan maksud tujuan yayasan, bukan untuk kepentingan pribadi beliau. Yang masuk itu berarti udah hasil kejahatan. Ketika uang itu digunakan karena sebelumnya itu sumbernya ada tindak pidananya, ketika digunakan itu untuk apapun, itu namanya pencucian uang. Jadi kita harus betul-betul, bukan uang masuk ke Al Zaitun kemudian pencucian uang, bukan. Jadi harus dilihat masuknya itu harus memang ada tindak pidananya, dan itu menjadi hasil tindak pidana dan kemudian digunakan. Mengumpulkan uang dari masyarakat. Gitu. Nah yang begitu tuh banyak, saudara. Dan saya, Pak Kapolri, Pak Panglima berkomitmen untuk menyelesaikan ini. Gitu. Mari, yang lama-lama tuh mulai dibuka aja. Kalau diambangkan karena takut, karena ini, kapan selesai? Informasi-informasi dan juga laporan mengarah kepada hal itu, termasuk juga penerimaan dana dan tidak wajar dan sebagainya, itu harus dibuat terang melalui penyidikan dengan pembuktian yang sesuai dengan ketentuan hukum acara kita, supaya tidak hiruk pikuk menambah keramaian apalagi di tahun politik ini. Dan Pak Panji Gumilang pun kita mohon kooperatif. Salah satu alumni Al Zaitun, Muhammad Ihsan, menilai penetapan tersangka Syekh Panji Gumilang adalah konsekuensi dari perbuatannya. Setelah 1 dekade lebih lulus, Ihsan melihat upaya makar Panji Gumilang harus diselidiki oleh aparat penegak hukum dari tahun 2002. Sampai hari ini kalau ada case yang menyebut Panji Gumilang, pasti di belakangnya diikuti NII, sedangkan polisi entah mengapa enggan membicarakan hal itu, ucap Ihsan dalam diskusi babak baru di Al Zaitun Sabtu 5 Agustus 2023. Dia menyayangkan polisi hanya mempersoalkan Panji Gumilang dari kasus dugaan penodaan agama dan tindak pidana pencucian uang. Padahal menurut Ihsan, ajaran-ajaran Syekh Panji Gumilang yang selama ini dilihat publik adalah ditunjukkan kepada jemaah NII, bukan seperti Ponpes Al Zaitun
Jadi kalau mempermasalahkan soal kurikulum perlu pembinaan keliru banget, karena Al Zaitun sudah berdiri dari tahun 1999 dan sampai detik ini tidak ditemukan masalah kurikulumnya kepada kami santri, tegas Ihsan. Ihsan menyebut upaya pemerintah melakukan pembinaan santri malah menjadi stigma buruk bagi pemilik identitas alumni dan santri Mahat Al Zaitun. Dia berpandangan baik santri dan alumni Al Zaitun malahan menjadi korban pandangan masyarakat yang tidak tepat tersebut. Kami ini nggak terlibat apapun dari case NII dan pengajarannya Syekh Panji Gumilang, karena kami hanya bertemu Syekh 1 kali dalam 1 minggu di momentum setelah zikir sholat Jumat, itu saja, selebihnya nggak ada tuturnya. Pertemuan dengan Syekh Panji Gumilang dengan santri sangat terbatas. Ihsan mengatakan konteks yang disampaikan Panji Gumilang juga bukan mengenai kurikulum. Dalam pertemuan itu hanya membicarakan soal perjuangan bangsa nasionalisme. Secara prinsip santri Al Zaitun belajar hal sama dengan pesantren lainnya, yaitu kurikulum yang ditetapkan Kementerian Agama. Lalu buku-bukunya juga mengadopsi pesantren modern Gontor, urai Ihsan. Dia mengaku santri Al Zaitun sebaliknya diuntungkan karena biaya untuk mondok terbilang murah. Salah satu alumni Al Zaitun, Muhammad Ihsan, menilai penetapan tersangka Syekh Panji Gumilang adalah konsekuensi dari perbuatannya. Setelah 1 dekade lebih lulus, Ihsan melihat upaya makar Panji Gumilang harus diselidiki oleh aparat penegak hukum dari tahun 2002. Sampai hari ini kalau ada case yang menyebut Panji Gumilang pasti di belakangnya diikuti NII, sedangkan polisi entah mengapa enggan membicarakan hal itu, ucap Ihsan dalam diskusi babak baru di Al Zaitun Sabtu 5 Agustus 2023. Dia menyayangkan polisi hanya mempersoalkan Panji Gumilang dari kasus dugaan penodaan agama dan tindak pidana pencucian uang. Padahal menurut Ihsan, ajaran-ajaran Syekh Panji Gumilang yang selama ini dilihat publik adalah ditunjukkan kepada jemaah NII, bukan santri Ponpes Al Zaitun. Jadi kalau mempermasalahkan soal kurikulum perlu pembinaan keliru banget, karena Al Zaitun sudah berdiri dari tahun 1999 dan sampai detik ini tidak ditemukan masalah kurikulumnya kepada kami santri, tegas Ihsan. Ihsan menyebut upaya pemerintah melakukan pembinaan santri malah menjadi stigma buruk bagi pemilik identitas alumni dan santri Mahat Al Zaitun. Dia berpandangan baik santri dan alumni Al Zaitun malahan menjadi korban pandangan masyarakat yang tidak tepat tersebut. Kami ini nggak terlibat apapun dari case NII dan pengajarannya Syekh Panji Gumilang, karena kami hanya bertemu Syekh 1 kali dalam 1 minggu di momentum setelah zikir sholat Jumat, itu saja, selebihnya nggak ada tuturnya. Pertemuan dengan Syekh Panji Gumilang dengan santri sangat terbatas. Ihsan mengatakan konteks yang disampaikan Panji Gumilang juga bukan mengenai kurikulum. Dalam pertemuan itu hanya membicarakan soal perjuangan bangsa nasionalisme. Secara prinsip santri Al Zaitun belajar hal sama dengan pesantren lainnya, yaitu kurikulum yang ditetapkan Kementerian Agama. Lalu buku-bukunya juga mengadopsi pesantren modern Gontor, urai Ihsan. Dia mengaku santri Al Zaitun sebaliknya diuntungkan karena biaya untuk mondok terbilang murah.